Nasib Gresik Petrokimia ada di tangan Yola Yuliana Ces. Setelah Jakarta Pertamina Enduro dipastikan lolos ke babak Grand Final Proliga 2025, satu tiket tersisa akan diperebutkan oleh 3 tim lainnya. 3 tim lain di babak final for Proliga 2025, Gresik Petrokimia, Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Electric PLN masih memiliki peluang untuk lolos ke Grand Final. Jakarta Electric PLN yang perlahan mulai bangkit dari keterpurukan, memiliki harapan untuk bisa lolos ke Grand Final. Duduk di peringkat ketiga klasemen Final for Proliga 2025, JEP wajib meraih kemenangan di laga terakhir menghadapi Gresik Petrokimia. Kemenangan akan membuat Polina Semanova Ces naik ke posisi 2 menggeser Jakarta Popsivo Polwan. Sama halnya dengan Gresik Petrokimia yang saat ini terdampar di dasar klasemen setelah kalah dari Jakarta Pertamina Enduro kemarin. Memiliki poin yang sama dengan Jakarta Electric PLN, Megawati Hangestri Ces masih kalah dari jumlah rasio poin. Hal itu membuat mereka gagal keluar dari posisi juru kunci dan harus berjuang keras demi bisa lolos ke partai puncak. Kemenangan atas Jakarta Electric PLN hari ini akan menjaga asa mereka lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Namun, baik Jakarta Electric PLN dan Gresik Petrokimia masih belum tentu lolos ke Grand Final meski memenangkan pertandingan hari ini. Pasalnya, Jakarta Popsivo Polwan yang mengandalkan Yola Yuliana, Jess Mruzik dan Madison Kingdon menjadi tim yang memiliki peluang lebih besar lolos ke Grand Final. Jika Jakarta Popsivo menang di laga terakhir menghadapi Pertamina Enduro yang sudah dipastikan lolos ke Grand Final maka Yola Yuliana Ces yang akan melaju ke partai puncak. Dengan koleksi 8 poin, Jakarta Popsivo Polwan yang berada di posisi kedua cukup menghindari kekalahan 3-0 dari Pertamina Enduro di laga terakhir. Maka dari itu, nasib dari Jakarta Electric PLN dan Gresik Petrokimia akan benar-benar bergantung pada laga terakhir di divisi putri. Hasil final for Proliga 2025 Putri. Pertandingan sengit antara Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Gresik Petrokimia yang kini terdampar di dasar klasemen, sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asal lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Hal itu membuat pelatih Jeff Jiangjie memutuskan untuk menurunkan skuad terbaiknya termasuk memainkan Megawati Hangestri di laga kali ini. Tapi tak hanya untuk Gresik Petrokimia, laga ini juga sangat penting bagi Jakarta Pertamina Enduro. Jordan Thompson Ces hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan satu tempat di Grand Final Proliga 2025. Maka dari itu kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dan membuat laga ini berjalan dengan sangat ketat sejak awal. Megawati Hangestri DKK takluk dari Jordan Thompson Ces dengan skor 2-3, 25-22. 25-20, 15-25, 22, 25, 9, 15. Gresik Petrokimia yang akhirnya menurunkan Megawati Hangestri langsung tancap gas di awal set pertama. Meski Gresik Petrokimia unggul sejak awal set pertama dan set kedua, namun secara perlahan JPE mengejar Megawati Hangestri Ces pada set selanjutnya. Keunggulan Gresik Petrokimia pun bertahan hanya 2 set awal, Megawati Hangestri Ces sukses merebut set pertama dan kedua dengan kemenangan 25-22, dan 25-20. Jordan Thompson kembali menjadi tumpuan Jakarta Pertamina Enduro yang berhasil unggul di awal set ketiga. Junaida Santi dan Jordan Thompson pun berhasil membawa Jakarta Pertamina Enduro merebut set ketiga dengan skor 15-25. Meski Gresik Petrokimia sempat membalikan kedudukan, Jakarta Pertamina Enduro berhasil kembali memimpin di pertengahan set keempat. Keunggulan tersebut bahkan bertahan hingga akhir dan membuat JPE berhasil memenangkan set keempat dengan skor 22-25. Sama-sama mengincar kemenangan, pertandingan berjalan dengan ketat sejak awal set kelima.
Namun, Jakarta Pertamina Enduro yang sudah mulai nyaman bermain berhasil unggul di set kelima. Jakarta Pertamina Enduro pun berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan setelah mereka merebut set kelima dengan skor 9-15. Kemenangan itu pun membuat Jakarta Pertamina Enduro menjadi tim pertama di divisi wanita yang berhasil melaju ke babak Grand Final Proliga 2025. Megawati Hangestri akhirnya buka suara soal alasan sebenarnya ia tidak lagi melanjutkan karir bersama Jung Kwan Yang Red Spark di Liga Voli Korea musim depan. Fakta ini sekaligus mengakhiri segala spekulasi tentang masa depan Megatron, julukan Megawati. Padahal, saat itu Megawati sedang berada di puncak performa. Ia sukses membawa Red Spark melaju hingga ke partai final V-League melawan Incheon Pink Speeders. Namun di tengah prestasi gemilang tersebut, kekhawatiran fans mulai muncul, akankah Mega tetap di Red Spark musim depan? Kekhawatiran itu ternyata beralasan. Berdasarkan regulasi resmi Konfederasi Voli Korea (KOVO), pemain asing, termasuk dari Asia, dilarang memperkuat klub yang sama lebih dari 2 musim berturut-turut. Aturan ini tetap diberlakukan untuk musim 2025-2026. Pemain asing, termasuk dari Asia, tidak dapat bermain 3 musim beruntun di klub yang sama, bunyi keterangan resmi dari KOVO. Alasan Megawati meninggalkan V-League akhirnya terungkap lewat siaran langsung TikTok yang dilakukan Ayun Sapta, Tante Mega. Dalam live tersebut, Ayun menjelaskan bahwa Mega punya komitmen di tanah air yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mega itu dulu disuruh memilih Polri, Bank Jatim, atau pekerjaan lain. Dia memilih Bank Jatim, ungkap Ayun, dikutip dalam live TikTok. Aku di bank aja mbak, karena aku perempuan, biar masih ada waktu di rumah, lanjut Ayun menirukan jawaban keponakannya. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Red Spark di final V-League, Megawati dipastikan akan kembali ke Indonesia. Ia bakal aktif lagi di Bank Jatim dan langsung memperkuat salah satu klub raksasa Proliga, yakni Gresik Petrokimia.